Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 30 Agustus 2022. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setan berbulu domba. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 10b sampai dengan 16 dan Injil Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saya teringat akan sosok seorang guru budi pekerti yang mengajar di bangku SD beberapa puluh tahun yang lalu. Guru ini, saudara-saudara, penuh wibawa kebapakan terhadap murid. Seakan-akan kita muridnya ini adalah anaknya sendiri. Saking wibawa dan penuh kebapakan, kita semua muridnya mengagumi dan menghormati beliau. Dalam Injil hari ini, Yesus memperlihatkan kewibawaannya sebagai guru yang sedang mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Lukas 4 ayat 32. Saudaraku yang terkasih, di rumah ibadat itu ada orang yang kerasukan setan, saudara. Banyak orang beranggapan bahwa setan hanya ada di tempat rumah-rumah kosong, kuburan, jalan-jalan sepi. Namun saudaraku, Injil hari ini, saudara, mengingatkan kepada kita semua bahwa di tempat rumah ibadat yang kudus, dalam gereja pun setan sangat kerasan sekali menetap. Setan pun kenal akan siapa Yesus, saudara. Sama halnya kita yang mengenal secara pribadi akan Yesus. Pertanyaannya, saudara, sejauh mana kita mengenal Yesus Tuhan kita? Kalau kita sekedar kenal, saudara, apa bedanya kita dengan setan-setan itu, saudara? Setan sangat paham sekali siapa Yesus. Setan berkata, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Lukas 4 ayat 34. Nah lo, saudara, ingat. Setan tahu Yesus Maha Kudus dari Allah, saudara. Setan memahami siapa itu Yesus. Bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara? Apakah kita mengakui juga akan kemahaan kudus atas diri Yesus? Jika iya, saudara, apa bedanya kita dengan setan? Kita melihat keberadaan setan di rumah ibadat yang seolah-olah suci dan kudus. Mendengarkan firman Tuhan sama seperti kita sekalian. Sekali setan tetap setan, saudara. Walaupun menyelinap memakai baju domba, namun serigala tetap mencari mangsanya, mengaum-ngaum, mau menerkam domba-domba. Maka ada serigala berbulu domba, dan ini banyak di sekitar, bahkan di gereja sekalipun, saudara. Ingat itu, saudara. Apakah kita termasuk serigala berbulu domba itu? Injil hari ini kita melihat bagaimana Yesus tak terkecoh sama sekali oleh setan yang berbulu domba itu. Justru Yesus menghardiknya untuk pergi dan keluar. Setan tak berkutik atas hardikan Yesus yang punya kuasa. Ini semua dilihat oleh orang banyak di rumah ibadat. Maka takjublah dan menjadi gempar. Apa yang ingin disampaikan Injil hari ini kepada kita semua, saudara? Injil hari ini mau mengajak kita semua untuk melakukan discernment. Mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang dari setan dan mana dari Allah. Kadang yang buruk dari setan bercampur baur bersama yang baik. Itu kita harus waspada dan berjaga-jaga, saudara.
Seperti keberadaan setan yang di rumah ibadat seperti serigala berbulu domba. Sikap tegas yang ada pada Yesus dengan tidak berkompromi pada setan dan menghadiknya, seharusnya sikap ini juga ada pada diri kita semua sekalian. Nah, saudaraku yang terkasih, apakah kita juga mau tidak berkompromi dengan setan-setan itu, saudara? Beranikah kita menolak kejahatan yang ada pada diri kita? Kita harus menghardik pada diri kita sendiri. Setan, keluarlah dari diriku saat ini juga. Kita harus berani menghardik setan itu, saudara. Keluar dari diriku saat ini. Karena diriku telah dikuasai oleh kuasa darah Yesus. Kita harus menghardik setan itu supaya kita tidak terjerat. Mampukah kita, saudara? Tanpa pimpinan bimbingan Roh Kudus, kita tak mampu. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di mana saja kalian berada, mintalah urapan senantiasa, urapan baru dari kuasa Roh Kudus untuk menaungi hidup kita, supaya kita dimampukan untuk melawan setan-setan itu. Semoga kita dimampukan Yesus dengan kuasanya atas urapan Roh Kudus yang hidup bersatu dengan kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.